Halo dan selamat datang kembali dalam penelusuran mendalam kita. Pernahkah Anda, mungkin waktu kecil atau bahkan sekarang, coba lompat setinggi-tingginya, terus setelah usaha keras, kok rasanya nggak setinggi yang dibayangkan ya? Kenapa sih kita nggak bisa lompat sampai atap rumah gitu misalnya? Atau kayak kutu yang lompatnya bisa berkali-kali lipat tinggi badannya? Pertanyaan bagus itu. Dan jawabannya memang melibatkan banyak sains yang menarik di baliknya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih, kenapa kemampuan lompat manusia itu ada batasnya. Kita pakai materi-materi yang udah ada buat memahami penjelasan ilmiahnya, gabungan antara fisika dan biologi tubuh kita. Betul. Intinya sih, ya itu tadi, ada pertarungan konstan antara kekuatan otot kaki kita yang jujur aja terbatas melawan gaya gravitasi bumi yang narik terus, plus kita harus angkat berat badan sendiri. Oke, siap. Mari kita mulai bedah lapis pertama ya. Yang paling dasar dulu nih, gravitasi sama massa tubuh kita. Sip, gravitasi bumi ini kan gaya tarik konstan ke bawah. Selalu ada, bekerja di semua benda dekat bumi, termasuk kita. Angkanya itu sering disebut sekitar 9,8 meter per detik kuadrat. Artinya apa sih? Kalau ada benda jatah, tiap detik kecepatannya nambah 9,8 meter per detik. Cepat banget. Oke, jadi itu tarikan ke bawahnya. Terus gimana cara kita melawannya pas lompat? Nah, pas lompat, kita harus lakukan kebalikannya. Kaki kita nekan tanah, menghasilkan gaya dorong ke atas. Dan gaya ini harus lebih besar dari gaya gravitasi yang narik badan kita. Walaupun cuma sesaat ya, tapi harus lebih besar supaya kita bisa terangkat. Kalau nggak lebih besar ya, kita nggak bakal kemana-mana, tetap nempel di tanah. Jadi gaya gravitasi itu kayak beban tetap yang harus kita lawan ya. Dan gaya tolakan kaki kita itu harus cukup kuat buat ngalahin beban itu, plus ngasih kecepatan biar naik. Dan ngomongin beban, ini pasti nyangkut ke berat badan kita dong. Persis. Disitulah peran massa tubuh jadi penting banget. Makin besar massa tubuh Anda, gampangnya makin berat Anda, ya makin besar juga gaya gravitasi yang narik Anda ke bawah. Akibatnya, ya otot kaki harus kerja ekstra keras, harus hasilkan gaya tolakan yang lebih gede cuma buat ngangkat badan dari tanah, belum lagi buat mencapai ketinggian. Pantesan ya, kalau kita lihat atlet lompat tinggi gitu badannya biasanya ramping tapi ototnya jelas banget. Bukan yang gede gitu badannya. Iya, itu dia. Itu optimalisasi. Mereka perlu kekuatan otot semaksimal mungkin, tapi dengan beban bawaan, yaitu massa tubuh, seminimal mungkin. Biar efisien lawan gravitasi. Coba aja bayangin lompat sambil gandong tas berat. Pasti lebih susah kan? Nah, kira-kira gitu analoginya buat massa tubuh. Oke, jelas banget soal gravitasi dan massa. Sekarang, mesin utamanya nih, otot kaki kita, betis, paha, bokong. Seberapa kuat sih sebenarnya mesin ini? Ada batasnya nggak? Oh, jelas ada batasnya. Ini lapisan penjelasan kedua. Otot kaki kita, terutama yang bagian depan paha, betis, sama bokong, itu memang generator gaya utamanya. Pas kita nekuk lutut terus lurusin kaki cepat-cepat buat lompat, otot itulah yang kontraksi kuat buat dorong badan kita. Tapi, yaitu, kapasitas otot buat menghasilkan gaya maksimal itu terbatas secara biologis. Dan ada satu hal lagi yang penting banget, tapi sering nggak disadarin. Apa tuh? Durasinya, waktu yang kita punya buat ngedorong tanah itu singkat banget. Jadi fase tolakan, pas kaki masih nempel tanah dan ngedorong, itu rata-rata cuma sekitar 0,2 sampai 0,3 detik. Hah? Serius? 0,2 sampai 0,3 detik? Itu kan cepat banget, kayak kedipan mata. Iya, secepat itu. Jadi dalam waktu sesingkat itu, otot kita harus keluarin semua tenaga buat ngelawan gravitasi dan ngelontarin badan ke udara. Gila juga ya. Bener banget. Dalam waktu super sempit itu, semua kerja keras lompatan harus terjadi. Otot ngubah energi kimia jadi energi mekanik lewat kontraksi. Energi mekanik ini awalnya jadi energi kinetik. Itu energi gerak yang ngasih kecepatan awal pas kaki kita lepas dari tanah. Oke, energi kinetik pas lepas landas. Terus? Nah, pas badan kita naik melawan gravitasi, energi kinetik tadi pelan-pelan berubah bentuk jadi... Energi potensial gravitasi. Itu energi karena ketinggian? Betul. Di titik paling tinggi lompatan kita, pas kita berhenti sesaat sebelum jatuh lagi, idealnya semua energi kinetik awal udah berubah jadi energi potensial. Konversi energi ya. Dari gerak jadi ketinggian. Tepat. Dan proses konversi energi inilah yang membawa kita ke penjelasan fisika yang paling mendasar soal batasan tinggi lompatan kita. Prinsip konservasi energi. Oke, konservasi energi. Ini konsep yang bilang energi nggak bisa hilang atau diciptain. Cuma berubah bentuk aja kan?
Gimana prinsip ini membatasi lompatan kita? Kecepatan jadi 0, berarti energi kinetik 0. Tapi karena kita di ketinggian maksimal, H, energi potensial gravitasi jadi maksimal. Jadi energi kinetik di awal sama dengan energi potensial di puncak. Persis, hukum konservasi energi bilang gitu kalau kita abaikan hambatan udara ya. Jadi, energi kinetik maksimal di bawah sama dengan energi potensial maksimal di puncak. Kalau ditulis rumusnya, jadi 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan M dikali G dikali H. Oke, setengah mv kuadrat sama dengan mgh. M itu massa, V kecepatan awal, G gravitasi, H ketinggian. Sip. Nah, coba perhatikan rumus itu. Setengah MV kuadrat sama dengan MJH. Ada yang menarik nih, variabel massa tubuh M-nya kan ada di kedua sisi persamaan. Secara matematika, kita bisa coret M-nya. Hasilnya jadi rumus yang lebih simpel. Setengah V kuadrat sama dengan G kali H. Setengah V kuadrat sama dengan G kali H. Iya, dan kalau kita mau cari ketinggian H, rumusnya jadi, ini dia kunci pentingnya, H sama dengan V kuadrat per 2G. Tunggu. Kalau M atau massa tubuh dicoret dari rumus akhir itu, H sama dengan V kuadrat 2G, berarti berat badan kita nggak ngaruh dong ke tinggi lompatan. Secara rumus ini ya. Tapi kan tadi kita bilang massa itu penting banget buat ngelawan gravitasi. Gimana ini? Kok kayaknya beda? Pertanyaan kritis, bagus sekali. Ini sering bikin bingung memang. Bener, variabel massa M memang nggak ada lagi di rumus akhir buat ketinggian H. Kalau kita udah tahu kecepatan awalnya, V, rumus H sama dengan V kuadrat, 2G itu bilang, begitu Anda berhasil mencapai kecepatan tolakan awal V, tinggi maksimal yang bakal Anda capai itu cuma tergantung sama kuadrat kecepatan tadi, V, dan gravitasi G. Oke, jadi setelah lepas tanah, massa udah nggak ngaruh ke ketinggian final. Secara matematis di rumus, iya. Tapi jangan lupa, massa tubuh itu penting banget buat menentukan seberapa besar kecepatan awal V itu bisa kita hasilkan. Ingat waktu kontak yang cuma 0,2-0,3 detik tadi? Dalam waktu sesingkat itu, otot kita harus hasilkan gaya buat mempercepat seluruh massa tubuh kita dari diam sampai kecepatan V. Makin besar massa kita, ya makin besar gaya yang dibutuhkan otot buat mencapai kecepatan V yang sama. Atau dibalik, kalau kekuatan ototnya sama, makin berat kita, makin kecil V yang bisa kita hasilkan. Ngerti kan? Oke. Jadi massa itu membatasi kita buat dapat V yang tinggi di awal. Terus setelah dapat V itu, tinggi H-nya ditentukan oleh rumus H sama dengan V kuadrat per 2G. Nyambung sekarang. Nah, terus apa implikasi paling penting dari rumus H sama dengan V kuadrat per 2G ini? Terutama hubungan kuadrat antara tinggi H sama kecepatan awal V itu. Implikasinya gede banget. Ini inti batasan fisikanya. Hubungan kuadrat, H sebanding sama V kuadrat. Artinya gini, kalau mau lompat, katakanlah 2 kali lebih tinggi. Kecepatannya harus 2 kali lipat juga. Nah, justru enggak. Karena V-nya dikuadratkan. Biar H jadi 2H, V kuadratnya harus jadi 2V kuadrat. Artinya, kecepatan awal V-nya cuma perlu naik jadi akar kuadrat dari 2. Sekitar 1,414 kali lipat. Oh, cuma naik sekitar 41% ya kecepatannya? Kedengarannya nggak terlalu susah. Mungkin kedengarannya nggak susah, tapi coba pikir lagi. Kalau mau lompat 4 kali lebih tinggi, jadi 4H. Berarti V kuadratnya harus jadi 4V kuadrat. V-nya jadi, 2 kali lipat. Nah, itu dia. Untuk lompat 4 kali lebih tinggi, kecepatan awal harus jadi 2 kali lipat. Disinilah susahnya minta ampun. Ingat lagi, otot kita terbatas kekuatannya. Dan waktu kontak cuma 0,2-0,3 detik. Meningkatkan kecepatan tolakan awal jadi 1,4 kali lipat aja udah susah banget, apalagi jadi 2 kali lipat. Butuh gaya otot yang jauh lebih besar dalam waktu super singkat yang sama ya. Betul, untuk dapat percepatan setinggi itu. Ini seringkali udah di luar kemampuan fisiologis kita. Jadi hukum fisika ini, plus batasan biologi kita, jadi kayak tembok penghalang yang susah banget ditembus. Oke, jadi udah jelas nih. Kombinasi gravitasi, otot yang terbatas waktu dan kekuatannya, plus hukum energi yang bikin susah naikin kecepatan awal. Semuanya membatasi kita. Ada lagi nggak sih? Dari desain tubuh kita sendiri, anatomi gitu. Ada dong. Ini lapisan berikutnya.
Anatomi dan biomekanika tubuh kita. Ada beberapa hal. Pertama, sistem pengungkit atau lever sistem kaki kita, tulang paha, tulang kering, telapak kaki, itu kan kayak pengungkit, otot narik tulang itu buat gerak. Tapi desain pengungkit di manusia ini lebih optimal buat jalan sama lari jarak jauh. Efisien buat gerakan berulang. Bukan buat lompatan vertikal yang meledak gitu ya? Kurang ideal buat itu. Beda sama kaki belakang katak misalnya, yang emang spesialisasinya buat ngelontarin badan. Kedua, ya tadi, waktu kontak tanah yang super singkat, 0,2-0,3 detik. Ini membatasi banget jumlah impuls yang bisa kita hasilkan. Impuls. Apa itu, Evelyn? Impuls itu gaya dikali waktu. Makin besar impuls, makin besar perubahan momentum. Artinya makin tinggi kecepatan amal kita. Waktunya pendek, jadi meskipun gayanya lumayan, impuls totalnya jadi terbatas. Oke, waktu yang singkat membatasi impuls. Ketiga, komposisi serat otot. Otot kita itu campur-campur. Ada serat otot lambat, tipe I, bagus buat daya tahan kayak maraton. Ada serat otot cepat, tipe I. Ini yang buat ledakan tenaga kayak lompat atau sprint. Nah, proporsi serat cepat ini sebagian besar genetik. Atlet lompat biasanya punya serat cepat lebih banyak. Tapi ya tetap ada batas biologisnya, seberapa banyak dan seberapa kuat serat cepat itu bisa kontraksi. Jadi faktor genetik juga berperan ya di serat otot ini? Oke, ini nyambung ke pertanyaan yang sering muncul nih. Kenapa sih hewan kecil kayak kutu atau belalang bisa lompatnya tinggi banget? Berkali-kali lipat badan mereka, kayak nantang gravitasi itu. Kita kan lebih gede, harusnya lebih kuat dong. Kok malah terbatas? Gravitasinya sih sama aja buat semua. Narik ke bawahnya sama kuat, bedanya bukan di situ. Terus di mana dong? Ada dua faktor utama yang erat banget sama ukuran tubuh. Pertama, rasio kekuatan terhadap berat badan. Gampangnya gini, kalau ukuran makhluk hidup makin gede, masanya, beratnya, itu naiknya pangkat 3 dari panjangnya. Tapi kekuatan ototnya berkaitan sama luas otot, naiknya cuma pangkat 2. Jadi beratnya nambah lebih cepat daripada kekuatannya ya? Betul. Akibatnya, makhluk super kecil kayak kutu, itu massa badannya kecil banget dibanding kekuatan otot relatifnya. Buat mereka, gaya gravitasi itu kecil pengaruhnya dibanding tenaga mesin mereka. Sebaliknya, buat kita manusia, apalagi gajah, massa tubuh jadi gede banget. Rasio kekuatan otot banding berat badan jadi turun drastis. Gravitasi jadi penghalang utama buat kita. Oke, jadi karena kita besar, gravitasi lebih berasa. Faktor kedua apa? Faktor kedua, struktur anatomi dan mekanisme khusus. Hewan pelompat jago itu punya adaptasi evolusi yang keren banget. Ada yang kakinya super panjang dan berotot kayak katak atau kanguru, pengungkitnya lebih bagus. Tapi yang lebih gila lagi itu mekanisme penyimpan energi elastis di serangga kayak kutu sama belalang. Mereka punya protein khusus namanya resilin, kayak karet gelang super kuat gitu. Resilin. Gimana kerjanya? Otot mereka kontraksi pelan-pelan. Narik pegas resilin ini, nyimpen energi di situ. Terus pakai mekanisme picu khusus, energi simpanan itu dilepasin tiba-tiba. Cepet banget, jauh lebih cepet dari kontraksi otot biasa. Hasilnya, ledakan tenaga yang dahsyat, ngelontarin badan kecil mereka jauh ke udara. Kayak ketapel biologis gitu. Nah, kita, manusia, nggak punya mekanisme spesial kayak gitu di kaki buat lompat. Kita cuma ngandelin kontraksi otot langsung. Wah, menarik banget ya perbandingannya. Jadi kita nggak punya ketapel alami. Oke deh, setelah kita urai semua lapisan penjelasan ini, dari fisika sampai biologi hewan, coba kita rangkum lagi poin utamanya. Kenapa kita manusia nggak bisa lompat setinggi langit? Siap. Jadi, batasan lompatan manusia itu kombinasi dari 4 faktor utama ini. 1. Gaya gravitasi bumi, selalu narik kita ke bawah, makin berat, makin kuat tarikannya. Oke, gravitasi. 2. Kekuatan otot kaki yang terbatas. Otot kita nggak sekuat itu, dan yang penting cuma punya waktu kontak super singkat, 0,2-0,3 detik buat ngedorong tanah. Otot terbatas dan waktu singkat. 3. Hukum konservasi energi, yang menghasilkan rumus kunci H sama dengan V²/2G. Ini nunjukin tinggi lompatan H tergantung kuadrat kecepatan awal V. Jadi susah banget naikin tinggi lompatan secara signifikan karena butuh naikin kecepatan awal secara drastis. Hukum energi dan hubungan kuadrat H dengan V. 4.
desain anatomi dan biomekanika tubuh manusia. Kaki kita lebih cocok buat jalan dan lari. Nggak ada mekanisme pegas kayak serangga. Desain tubuh kita sendiri. Jadi 4 itu ya. Terus kalau kita lihat rekor dunia lompat tinggi putra yang 2,45 meter oleh Javier Sotomayor itu udah luar biasa banget ya, berarti benar-benar batas kemampuan manusia. Luar biasa banget itu. Angka 2,45 meter itu nunjukin puncak pencapaian kalau semua faktor ketemu. Bakat genetik langka, latihan super keras bertahun-tahun buat maksimalin kekuatan, kecepatan, teknik, plus kondisi fisik prima. Semuanya bersatu buat dorong batas anatomi dan fisika kita. Buat lompat jauh lebih tinggi dari itu, misal 3 atau 4 meter, wah secara hipotetis kita perlu upgrade desain manusia. Otot yang jauh lebih kuat, tulang lebih ringan tapi kuat, atau mungkin nambah mekanisme pegas tadi. Sesuatu yang kita nggak punya sekarang. Jadi, ya lain kali Anda coba lompat dan ngerasa, kok segini doang? Ingat aja, ada pertarungan kompleks antara fisika dan biologi di dalam tubuh Anda. Bukan cuma soal kurang latihan, tapi emang ini batasan desain kita sebagai manusia di bumi. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat batasan fisika dan biologi ini, coba bayangin masa depan deh. Mungkinkah dengan teknologi, misal pakai eksoskeleton buat bantu otot atau augmentasi biologis, kita bisa ngakalin batasan ini atau mungkin lewat evolusi jutaan tahun lagi? Kalau Anda bisa ngehack satu aja aspek desain kita, kekuatan otot, kecepatan kontraksi, massa sistem pengungkit atau nambah pegas tadi, mana yang kira-kira bakal ngasih lompatan super tinggi kayak di film-film fiksi ilmiah? Wah, pertanyaan menarik banget itu buat direnungkan. Terima kasih ya sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru soal kemampuan dan batasan tubuh kita. Sampai jumpa di penelusuran pengetahuan berikutnya.